Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farudin Ramdan, kelas Ekonomi Syariah D. Di sini saya akan memenuhi tugas perkuliahan dari mata kuliah aplikasi komputer, yakni tentang fungsi finansial pada Microsoft Excel. Dosen pengampu Pak Amrul Hinung Prihamayu. Nah, di sini tentang future value, PMT, present value ataupun IPMT dan PPMT dan NPR. Nah, jadi begini, saya akan menjelaskan sedikit dari setiap poin. Yang pertama, future value. Future value itu ialah fungsi untuk menghitung investasi pada masa yang akan datang. Jadi ketika kita menginvestasikan uang kita atau mendepositkan uang kita ke Bank BRI, maka kita dapat menghitung uang kita yang di masa yang akan datang atau ke tahun depan ataupun 5 tahun ke depan, itu bisa kita hitung dengan future value. Nah, di sini formula dari future value adalah sama dengan PV buka kurung rate, NPR, PMT, buka kurung PV, buka kurung tipe tutup kurung. Jadi begini, kita langsung ke contoh soal saja. Di sini saya sudah membuatkan contoh soal. Di sini sekaligus jawabannya semua sudah saya buat semua, biar mempersingkat waktu, tidak lama penjelasan saya dan teman-teman juga bisa paham. Pertama, contoh soal pertama tentang future value, yaitu nomor 1, Tia akan mendepositokan uangnya di Bank BRI sebesar 2 juta rupiah per tahun dengan bunga sebesar 2% per tahunnya. Berapa uang Tia setelah 10 tahun? Jadi maksud soalnya adalah Tia itu akan mendepositkan uangnya ke Bank BRI sebesar 2 juta dan bunganya itu 2% per tahunnya. Berapa uang setelah 10 tahun nantinya. Nah, jadi begini, rate itu adalah suku bunga 2%-nya. Terus NPR itu adalah periode. Lalu PMT itu adalah nilai angsuran tetap. Lalu di situ ketika kita sudah ketemu dengan NPR, rate, terus PMT, kita akan ketemu jumlah apa yang kita cari tadi, berapa uang Tia setelah 10 tahun. Jadi ketika uang Tia setelah 10 tahun didepositkan ke Bank BRI tadi, yaitu jumlahnya 21.899. Ini bisa terjadi, rumusnya adalah sama dengan PV buka kurung B8. B8 di sini dapat kita pahami nanti ketika kita bikin di Excel, itu adalah urutan nomor rate, yaitu B8. Tadi kan B8, pertama B8, rumusnya adalah itu B8 lalu B9 lalu B10. Nah, nanti ketemu jumlah totalnya adalah 21 juta, seperti itu. Lanjut, di yang kedua adalah present value. Present value adalah itu digunakan untuk menghitung nilai investasi atau aset saat ini. Terus formulanya sendiri adalah PV buka kurung rate, NPR, PMT, min buka kurung FV tutup kurung, tipe tutup kurung. Nah, di sini kita langsung saja ke soalnya agar kita cepat paham. Ya, nomor 2 adalah Dani akan mendepositkan uangnya ke Bank BNI sebesar 3 juta per tahun dengan bunga 3% per tahunnya. Dani berharap jumlah uangnya menjadi 15 juta setelah 5 tahun. Berapa saldo awal yang harus ada di rekening? Jadi begini, maksudnya itu Dani akan mendepositkan uangnya itu ke Bank BNI sebesar 3 juta setiap tahun dengan bunganya itu 3% per tahunnya. Lalu Dani itu ingin
jumlah uangnya yang dia depositokan itu selama 5 tahun itu menjadi 15 juta. Yang ditanyakan adalah berapa saldo yang harus ada di rekeningnya Dani. Dalam menghitungnya adalah rate. Ya, rate tadi kan tentang suku bunga tadi. Lalu NPR itu adalah periode atau tahunnya, periode. Lalu di PMT itu adalah nilai angsuran tetap atau nilai jumlah jumlah yang 3 juta ini. Lalu FV fatur value. Nah, fatur value adalah uang yang diinginkan Dani ini sebesar 15 juta. Ini masih sama dengan yang atas tadi, rumusnya sudah ada. Jadi ketika Dani ingin mendepositkan uang sebesar 3 juta tadi dengan bunganya 3%, lalu Dani juga ingin selama 5 tahun itu uangnya menjadi 15 juta dan saldo awal yang harus ada di rekeningnya Dani itu sebesar 799.000. Nah, ini rumusnya sama dengan PV buka kurung B18 seperti yang tadi. Jangan lupa ini adalah kolom, jumlah kolomnya, urutan kolomnya B18, B19, B20 min B21 seperti itu. Lalu ini present value ini adalah ya seperti yang saya jelaskan tadi, digunakan untuk menghitung nilai investasi atau aset saat ini seperti itu. Lalu kita ke PMT. PMT itu adalah periodic payment for annuity. Nah, itu fungsinya digunakan untuk pembayaran angsuran secara tetap atau angsuran tetap setiap periodenya. Jadi PMT ini adalah untuk menghitung ketika kita ingin kredit apa, misal HP atau laptop, itu kita bisa menghitung jumlah angsuran setiap tahun kita itu berapa dengan harga laptop sekian atau HP sekian dengan bunga sekian. Per tahunnya kita harus masuk berapa. Cara menghitungnya itu seperti ini. Nomor 3, Danos membeli sebuah laptop seharga 4 juta secara kredit dengan bunga 2% per tahun dan dicicil selama 3 tahun. Maka berapa Danos harus membayar angsurannya? Jadi itu Danos itu membeli laptop 4 juta harganya dan dia kredit. Per tahun itu bunganya 2%. Nah, dia mencicil selama 3 tahun. Ini hitungan per tahun ya, bukan per bulan. Jadi ketika pembayaran setiap tahun sekali. Nah, berapa Danos harus membayar angsurannya? Nah, PV-nya itu 4 juta ini. Lalu ini harga laptopnya 4 juta. Lalu rate sukuan bunga tadi 2%. Lalu kita ke NPR kan periode 3 tahun. Jadi ketika harga laptop itu 4 juta dan sukuan bunganya 2%, lalu cicilannya selama 3 tahun, maka Danos harus membayar angsuran sebesar 1.387 sekian. Ini rumusnya sama dengan PMT buka kurung B30 B31 min B29 seperti itu. Ini dapatlah kita pahami. Intinya itu PMT adalah untuk mengetahui berapa angsuran tetap yang harus kita bayarkan setiap tahunnya dengan harga suatu barang tersebut dan bunga sekian selama cicilan sekian itu kita bisa hitung dengan PMT. Lalu kita masuk ke IPMT. IPMT ini sendiri adalah kita harus juga memahami dulu. IPMT itu singkatan dari interest payment atau bunga angsuran, dan PPMT itu adalah principal payment atau angsuran pokok. Dan IPMT ini bunga angsuran, kalau PPMT itu angsuran pokoknya. IPMT sendiri itu ada karena ada pengembangan tentang annuity. Jadi annuity itu dikembangkan menjadi 2, yaitu yang pertama IPMT untuk angsuran bunga, dan
PPMT itu untuk angsuran pokoknya. Cara menghitung kita langsung ke contoh soal saja. Jadi seperti ini, Danes membeli laptop seharga 8 juta rupiah secara kredit dengan bunga 2% per tahunnya, dicicil selama 3 tahun. Danes membayar angsuran itu secara tetap. Berapa bunga dan angsuran pokok pada tahun kedua. Nah kan tadi PMT tadi kan untuk menentukan bunga angsuran, kalau PPMT itu untuk menentukan angsuran pokoknya. Nah jadi begini, harga laptop itu kan 8 juta, lalu rate-nya itu adalah bunga angsuran 2%, NPR-nya itu periodenya adalah 3 tahun, lalu periode setelah 2 tahun, jadi ketika 2 kali angsuran lah. Nah 2 kali angsuran itu bunganya berapa dan angsuran pokoknya berapa. IPMT-nya itu bunga angsurannya itu 107.719,25. Seperti itu. Ada di atas kan ada rumusnya, sama dengan IPMT buka kurung B41, B43, B42 min B40. Kalian pasti sudah paham. Nanti kalau sudah ketemu laptop ataupun kita ketemu smartphone yang kita buka Excel, pasti tahu caranya menghitung seperti ini. Yang penting tahu rumusnya dulu. Nah ini fungsinya itu IPMT dan PPMT adalah untuk mengetahui berapa bunga angsuran kita dan angsuran pokok kita. Lalu lanjut ke NPR. Nah sebentar, NPR sendiri itu di situ kan ada contoh soal tentang membeli laptop lagi sama kayak tadi. Lalu apa sih NPR sendiri itu? Ya kan, NPR itu adalah jumlah periode. NPR itu jumlah periode. Terus fungsi dari NPR sendiri itu adalah jumlah dari suatu pinjaman atau investasi terhadap nilai suatu aset. Jadi begini, ketika gampangannya kita memahami itu, ketika kita beli laptop, terus kita sudah mengetahui bunganya berapa dan kita sudah tahu angsuran kita berapa, agar cicilan kita itu lunas itu berapa, berapa jumlah tahun yang harus kita tempuh sehingga kita dapat lunas tadi, seperti itu. Nah ini contohnya, Dani membeli laptop seharga 5 juta. Harga 5 juta ini, lalu belinya itu secara kredit, bunganya adalah 2%. 2% ini per tahunnya. Dani membayar angsuran itu sebesar 1.200. Nih, Dani beli laptop seharga angsurannya itu 1.200. Harga laptop 5 juta dan berapa tahun cicilan laptop Dani itu agar lunas. Nah, jadi kayak tadi PV-nya 5 juta, rate-nya itu bunganya itu 2% dan angsurannya 1,2 juta. Lalu jumlah angsuran Dani agar lunas itu membutuhkan waktu selama 4 tahunan. Caranya itu sama dengan NPR buka kurung B54, B55, B53. Seperti itu. Kita kalau yang saya katakan tadi, ketika kita sudah membuka laptop ataupun smartphone, kita pasti tahu caranya. Nah sepertinya aja. Coba kita kalau beli motor ya, kita ganti nominal biar jelas. Maaf. Kita ini ganti 16 juta harga motor ya. Seperti ini bunganya. Kalau sepeda motor kita pakai di 5% misal. Nih, angsurannya itu jangan terlalu besar, 5%, pakai 2%. 2% angsurannya nih sama saja, kita angsurannya sebesar 600.000 lah misal, 600.000 rupiah. Nah jadi ini hitungan bulan aja ya.
Jadi sepeda motor biasanya bulanan. Ketika kita beli Honda Beat itu harga 16 juta ini, lalu bunganya itu 2% dan angsuran setiap bulan kita adalah 600.000, maka waktu yang kita butuhkan agar lunas itu adalah 38. Kita hitung bulan saja. Jadi sekitar 3 tahunan lebih 2 bulan. Seperti itu. Nah, ini yang sedikit yang bisa saya jelaskan. Bila ada kesalah kata ataupun salah ucapan saya ataupun cara saya ini kurang tepat, saya minta maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih juga untuk Pak Amrul yang sudah memberikan ilmunya kepada kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.